Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar materi ASPD atau Assessment Standar Penilaian Daerah atau yang bisa dikenal juga dengan ujian akhir sekolah, bidang IPA. Nah, kita akan belajar contoh soal dan pembahasan mengenai sistem peredaran darah dan gangguannya. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, kita perhatikan gambar jantung berikut ini. Perlu kita pahami bahwa gambar jantung tersebut menghadap kita, sehingga bagian kanan dan kiri gambar terbalik dengan bagian kanan kiri tubuh kita. Nah, jantung memiliki 4 ruangan di dalamnya. Yang pertama ada serambi kiri atau yang disebut pula dengan atrium sinister. Serambi kanan yang dikenal dengan atrium dexter, bilik kiri atau ventricle sinister, dan ruangan yang keempat adalah bilik kanan atau ventricle dexter. Setiap ruangan memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing ruangan jantung. Fungsi serambi kiri adalah menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Fungsi serambi kanan adalah menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Selanjutnya, fungsi dari bilik kiri adalah memompa darah menuju ke seluruh tubuh, sedangkan fungsi dari bilik kanan adalah memompa darah menuju ke paru-paru. Peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga termasuk sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Karena melewati jantung sebanyak 2 kali, maka ada 2 jenis peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Kita bahas satu demi satu ya. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah di mana darah keluar dari jantung, menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini ya. Alur sistem peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, darah membawa atau mengandung gas karbon dioksida. Kemudian mengalir melalui arteri pulmonalis dengan membawa gas karbon dioksida. Kemudian darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan gas karbon dioksida. Kemudian mengikat gas oksigen. Selanjutnya, darah dengan mengandung gas oksigen melewati pembuluh vena pulmonalis. Kemudian, masuk ke ruangan jantung serambi kiri, sehingga di serambi kiri darah kaya akan gas oksigen. Selanjutnya, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar artinya darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini. Alur sistem peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri, darah membawa atau mengandung gas oksigen. Kemudian mengalir keluar meninggalkan jantung melalui pembuluh aorta atau pembuluh arteri atau pembuluh nadi dengan membawa atau mengandung gas oksigen. Kemudian darah menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, darah melepaskan gas oksigen dan mengikat gas karbon dioksida. Selanjutnya, darah mengalir melalui pembuluh vena atau pembuluh balik dengan membawa gas karbon dioksida dan menuju ke ruangan jantung serambi kanan. Sehingga di serambi kanan, jantung mengandung banyak gas karbon dioksida. Nah, saatnya kita berlatih soal. Soal pertama, perhatikan skema peredaran darah berikut. Mekanisme peredaran pada nomor 5, 4, 3, 6 sesuai dengan skema tersebut adalah titik-titik. Yuk kita bahas.
Nomor 5 adalah organ paru-paru. Bagian yang ditunjuk dengan nomor 4 adalah ruangan serambi kiri. Nomor 3 adalah ruangan bilik kiri. Sedangkan bagian nomor 6 berperan sebagai seluruh tubuh. Nah, skema tersebut adalah peredaran darah yang membawa gas oksigen. Darah dari paru-paru membawa gas oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dengan sebelumnya melewati jantung, ruangan serambi kiri, dan bilik kiri. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke jantung melalui serambi kiri, kemudian dialirkan ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Urutan sirkulasi darah bersih pada sistem peredaran darah seperti pada gambar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita bahas. Sirkulasi darah bersih adalah peredaran darah yang membawa gas oksigen. Nah, hal ini berarti alur dimulai dari organ paru-paru yang ditunjukkan oleh nomor 6. Selanjutnya, darah mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis yang ditunjukkan oleh nomor 7. Kemudian darah menuju ke jantung, ruangan serambi kiri, yaitu nomor 1, dan menuju ke bilik kiri, yaitu nomor 2. Selanjutnya darah akan dipompa meninggalkan jantung, mengalir melalui pembuluh aorta yang ditunjukkan oleh nomor 8 menuju ke seluruh tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 9. Sehingga urutannya adalah 6, 7, 1, 2, 8, 9. Jawabannya adalah C. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Urutan peredaran darah kaya gas karbon dioksida yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita bahas ya. Bagian nomor 1 menunjukkan ruangan jantung serambi kanan. Nomor 2 menunjukkan ruangan serambi kiri. Nomor 3 bagian jantung bilik kanan, dan nomor 4 menunjukkan ruangan jantung bilik kiri. Nah, sedangkan nomor 5 menunjukkan organ paru-paru dan nomor 6 merupakan seluruh tubuh. Untuk peredaran darah yang membawa gas karbon dioksida, maka alur dimulai dari seluruh tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 6. Kemudian akan menuju ke ruangan jantung serambi kanan, yaitu nomor 1, dan menuju ke bilik kanan, yaitu nomor 3, kemudian dipompa mengalir ke paru-paru yang ditunjukkan oleh nomor 5, sehingga urutan nomornya adalah 6, 1, 3, 5. Jawabannya adalah A. Contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Aliran darah, peredaran darah kecil melalui alur bernomor titik-titik. Yuk kita bahas. Nomor 1 menunjukkan ruangan serambi kanan. Nomor 2 menunjukkan ruangan serambi kiri. Nomor 3 menunjukkan ruangan bilik kanan. Nomor 4 menunjukkan ruangan bilik kiri. Selanjutnya nomor 7 menunjukkan tubuh bagian bawah. Nomor 8 menunjukkan organ paru-paru. Dan nomor 9 menunjukkan tubuh bagian atas. Nah, peredaran darah kecil adalah darah mengalir dari bilik kanan yang ditunjukkan oleh nomor 3. Kemudian dipompa meninggalkan jantung melewati arteri pulmonalis yang ditunjukkan oleh nomor 10. Menuju ke paru-paru yaitu nomor 8. Kemudian melewati vena pulmonalis nomor 11. Untuk kembali lagi ke jantung, ruangan serambi kiri, yang ditunjukkan oleh nomor 2, sehingga urutan nomornya adalah 3, 10, 8, 11, 2. Jawabannya adalah A. Contoh soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan model sistem peredaran darah manusia. Botol F berperan sebagai paru-paru dan botol E sebagai seluruh tubuh. Apabila botol D ditekan, maka yang terjadi adalah titik-titik. Nah, kita bahas ya.
Karena botol F berperan sebagai paru-paru dan botol E berperan sebagai seluruh tubuh, maka botol B berperan sebagai serambi kiri. Botol C adalah bilik kiri, botol A adalah serambi kanan, dan botol D adalah bilik kanan. Ketika botol D atau bilik kanan ditekan, maka darah akan mengalir ke botol F yang berperan sebagai paru-paru. Jadi jawabannya adalah C. Cairan pada botol D akan mengalir ke F, menunjukkan proses bilik kanan memompa darah menuju ke paru-paru. Contoh soal nomor 6. Penyakit yang disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain dalam pembuluh darah sehingga menghalangi aliran darah disebut titik-titik. Nah, kita analisis pilihan jawabannya ya. Pilihan jawaban A, varises. Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh vena atau pembuluh balik pada tungkai kaki. Pilihan jawaban B, hipertensi, merupakan tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau milimeter air raksa. Gejalanya pusing, sakit kepala, sesak napas, dan sakit dada. Pilihan jawaban C, aterosklerosis merupakan penumpukan kolesterol di pembuluh darah sehingga aliran darah terhambat dan dapat memicu penyakit yang lebih berat seperti stroke. Kemudian pilihan jawaban D, aneurisma aorta adalah pembengkakan atau tonjolan abnormal pada dinding pembuluh darah utama, aorta, untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, aterosklerosis. Contoh soal nomor 7. Andri sering mengeluh nyeri kaki, khususnya setelah berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Saat malam, Andri sering mengalami kram otot kaki. Vena di tungkai kakinya menonjol dan membengkak. Kulit di sekitar pembengkakannya juga terasa gatal. Berdasarkan gejala tersebut, kemungkinan penyakit yang diderita Andri adalah titik-titik. Nah, kita analisis setiap pilihan jawaban. Yang jawaban A, hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pembekuan darah saat terjadi pelukaan. Gejalanya mudah memar, pendarahan yang tidak jelas sebabnya, darah sulit membeku saat luka. Pilihan jawaban B, leukemia. Leukemia merupakan penyakit kanker darah. Gejalanya berupa kelelahan akut, penurunan berat badan yang ekstrim, sering infeksi, dan mudah memar. Pilihan jawaban C, ambeien. Ambeien memiliki nama lain wasir, merupakan pembengkakan pembuluh darah di anus. Gejalanya adalah berdarah saat BAB, terdapat benjolan di sekitar anus yang bengkak, sekitar benjolan terasa bengkak, gatal, dan tidak nyaman. Pilihan jawaban D, varises. Varises merupakan pembengkakan pembuluh balik pada tungkai kaki. Gejala nyeri di kaki, kaki terasa berat, perubahan warna kulit kaki, dan kulit terasa gatal, serta sering kram kaki. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, varises. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.